hari ini, di waktu pagi hari sebelum kita akan beraktivitas, dan kita boleh ada saat ini semua karena anugerah Tuhan Yesus. Mari saudara, sebelum kita beraktivitas, kita mau lebih setia lagi, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi dalam mencari Tuhan di waktu-waktu yang sunyi, yang waktu sepi. Biarlah kita utamakan kita mencari wajah Tuhan Yesus, kekasih kita, juru selamat hidup kita, karena dialah keselamatan dan karena dialah kita beroleh penebusan menjadi anak-anaknya. Kita diampuni, kita dikuduskan, semua oleh karena Tuhan Yesus. Mari saudara, kita senangkan hati Tuhan Yesus, Bapa kita, Yesus kekasih kita. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji Tuhan, puji syukur Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana ada karena hari ini, karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan Tuhan membawa persekutuan pribadi dengan-Mu Tuhan, bersama dengan anak-anak-Mu dalam mesbah doa pagi. Biarlah Engkau kuduskan, sucikan hati kami dengan darah Yesus, supaya kami layak Tuhan membawa persembahan khusus di hadapan-Mu, pujian, penyembahan, dan terlebih hati, pikiran, jiwa, tubuh kami. Bila izinkan mesbah doa pagi kami Tuhan, kuasa kelapan mengganggu Tuhan hati pikiran kami untuk jauh dari perkenanan-Mu Tuhan Yesus, jauh menghalangi kami untuk jauh daripada Tuhan, menghalangi untuk kami memuliakan nama-Mu. Kami ikat patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan menyertai dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Yesus, kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus, amin. Berikan hatiku, oh Yesus Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu ya Tuhan. Pulihkan hatiku, oh Yesus Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu, amin Tuhan. Berkati hidupku, segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
Bapa, Engkau Allah yang baik. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat Allahku, Yesus Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami, Roh Kudus, Roh yang telah ada di dalam kami, Roh Kudus, penolong, penghibur, dan pembimbing. Dan biarlah kami mau terus lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi, sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk terus diubahkan menjadi Tuhan, pribadi yang baik, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh diubahkan Tuhan, dan kami mau persiapkan diri menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Kami mau terus hidup dikuduskan, disucikan dengan darah-Mu, sehingga segala kehidupan lama, kehidupan yang penuh dengan dosa dan kelemahan, ya Bapa, biar ditanggalkan Tuhan di dalam setiap hari hidup kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan sekarang kami ingin memberi yang terbaik Tuhan, sambil Engkau Tuhan mengurapi kami, melawat kami, mengubahkan kami, biar kami dapat Tuhan ingin membalas kebaikan Tuhan, ingin memuji menyembah-Mu. Dan biarlah pujian ini boleh menjadi suara doa di hadapan-Mu Tuhan. Kami terus mau hidup dikuduskan sambil kami mau Tuhan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan penebusku, amin Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan penyelamatku, amin, haleluya. Kau datang ke dalam dunia, datang ke dalam dunia, amin Tuhan, untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus Tuhan, Kaulah penebusku Tuhan. Yesus Tuhan penebusku,
pada pagi hari ini, siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara, dengan satu tema ajaran Kristen progresif, apakah sesuai Alkitab? Saudara, kita akan membaca di dalam Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-6, 7, dan 8. Ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ya, saudara, ini satu peringatan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia di dalam menghadapi pengajaran sesat yang beredar waktu itu, saudara ya. Demikian juga, saudara, pada akhir zaman ini firman Tuhan katakan akan muncul banyak nabi-nabi palsu, mesias palsu, guru-guru palsu yang memutarbalikkan firman Tuhan, sehingga saudara membuat iman kita yang sebagian anak-anak Tuhan yang kurang memahami firman Tuhan dapat tergoncang, ya. Nah, saudara, firman Tuhan tadi mengingatkan kita akan banyaknya ajaran-ajaran palsu, ya, pada akhir zaman. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita untuk mempelajari firman Tuhan, bertekun di dalam firman Tuhan, sehingga setiap ajaran-ajaran palsu yang muncul, ya saudara, dengan berbagai macam pengajarannya, ya, kalau kita sudah bertekun dalam firman, maka kita akan dapat membedakan apakah ini pengajaran yang palsu atau bukan, ya. Nah, firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus katakan bahwa dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka, ya. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau sebaliknya pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Ya, pohon yang baik tentu menghasilkan buah yang baik, ya. Sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik, ya. Saudara, ini berbicara tentang perbuatan, ya. Oleh karena itu, biarlah saudara dan saya dapat memahami firman Tuhan dengan benar, sehingga saudara dan saya, ya, dapat saudara membedakan mana pengajaran palsu dan mana yang benar, ya. Nah, saudara, ajaran Kristen progresif itu terkait dengan teologi liberal, ya, yang menekankan, saudara, ya, saudara, supremasi akal, ya, saudara, ya. Nah, saudara, firman Tuhan katakan bahwa akal budi, saudara, dikatakan, saudara, bahwa ajaran Kristen progresif merupakan salah satu cabang dari teologi liberal yang menekankan supremasi akal. Akal budi menjadi tolak ukur segalanya, termasuk di dalam membedah Alkitab, ya. Apakah masuk akal atau tidak masuk akal, ya. Misalnya para teologi liberal tidak percaya akan mukjizat, ya. Saudara, ya, mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Mereka kemudian firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan, ya, mencukupi 5.000 orang dan sisa 12 bakul. Ya, mereka tidak percaya. Yang mereka percaya adalah masing-masing saudara mereka yang mendengar firman Tuhan pada waktu itu, mereka membawa bekal masing-masing, sehingga mereka mengeluarkan makanan mereka masing-masing, dan akhirnya sisa 12 bakul, ya. Saudara, itulah yang firman Tuhan, saudara, ingatkan kepada kita bahwa sebagai orang percaya kita harus
percaya akan mukjizat Tuhan, bahwa mukjizat Tuhan masih berlaku sampai saat ini. Ya, saudara, inilah yang firman Tuhan ajarkan kepada saudara. Bahkan saudara, mereka tidak percaya akan kebangkitan Yesus, karena bagi mereka orang mati tidak mungkin dibangkitkan. Namun kita sebagai orang percaya, kebangkitan orang mati itu adalah hal yang pasti, ya, bahwa pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, maka mereka yang mati akan dibangkitkan, dan mereka yang masih hidup, mereka akan diubahkan tubuh mereka dengan tubuh kemuliaan. Ya, saudara, yang disasar oleh Kristen progresif biasanya adalah dari kalangan orang-orang muda, yang biasanya mereka tidak banyak atau belum banyak mendengar firman Tuhan, dan yang belum berakar dalam firman Tuhan, ya, karena saudara berkaitan dengan logika, ya, supremasi saudara akal budi, ya, apakah masuk di akal atau tidak, ya. Sedangkan firman Tuhan, saudara mengajarkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu melampaui akal budi manusia, ya. Saudara, ada 4 perbedaan utama antara ajaran Kristen progresif dengan ajaran Alkitabiah, ya, yang sifatnya lebih konservatif. Yang pertama adalah pandangan tentang Yesus. Saudara, Kristen progresif tidak menekankan kealahan Yesus, ya, tetapi menunjukkan manusia teladan dengan moral yang baik, ya. Sedangkan Alkitab sebaliknya menekankan bahwa Yesus bukan hanya sekedar manusia baik yang patut kita contoh dan teladani, tetapi dia adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Ya, Yesus adalah manusia sejati dan dia adalah Allah yang sejati. Ya, firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat yang ke-14 mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ya. Jadi Yesus, firman, sang firman itu, dia juga adalah Allah, ya, Elohim, ya saudara. Dan dalam ayat 14 katakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, ya. Nah saudara, Yesus yang Allah telah turun ke dalam dunia menjadi manusia dengan satu misi, untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka, ya. Nah saudara, kemudian Kristen progresif, ya, mengatakan bahwa Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Keselamatan juga dapat diperoleh karena perbuatan baik manusia, ya. Sedangkan kita secara Alkitabiah mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, ya. Dikatakan Yesus katakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ya. Bahkan Rasul Petrus mengatakan, saudara, bahwa keselamatan tidak ada dalam siapapun juga kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita harus berpegang pada iman para rasul, ya. Iman para rasul, saudara, di zaman Yesus hidup, ya. Itulah iman yang mula-mula, ya, supaya saudara dan saya jangan bergeser dari iman yang benar yang didasari dengan iman para rasul, karena mereka yang pertama-tama mendapatkan pengajaran daripada Tuhan Yesus, ya. Nah saudara, Kristen progresif, ya, mengatakan bahwa konsep salib adalah konsep pagan atau kafir. Itu konsep kafir, ya. Kenapa? Karena termasuk child abuse, ya, kekerasan pada anak. Tidak mungkin Bapa yang penuh kasih membiarkan anaknya menderita di kayu salib. Kelompok ini tidak mengakui akan kekejaman dosa, ya. Upah dosa adalah maut, ya. Nah Alkitab mengatakan bahwa justru karena kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, saudara, dia mati di kayu salib menebus dosa manusia, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Itu Yohanes 3 ayat yang ke-16, ya. Ingatlah bahwa upah dosa itu adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, ya.
Nah, saudara, Kristen progresif juga tidak mengakui akan dosa asal, ya. Sedangkan firman Tuhan katakan dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7 mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, saudara, karena dosa Adam, firman Tuhan katakan, maka semua orang, mereka semua jatuh dalam dosa dan maut berkuasa menjalar kepada semua manusia. Namun oleh karena satu orang juga, yaitu Yesus, kita semua dibenarkan dan menerima pengampunan dosa. Ya, nah saudara, yang kedua adalah pandangan tentang Alkitab. Ya, Kristen progresif mengatakan bahwa Alkitab bisa salah, banyak kontradiksi dan tidak relevan. Ya, sedangkan saudara, Alkitab mengatakan bahwa tidak mungkin Alkitab itu salah karena diilhamkan oleh Allah sendiri. Ya, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya, yang berasal dari mulutnya Allah, ya saudara, tidak mungkin bersalah. Ya, nah firman Tuhan katakan bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa firman-Mu itu adalah kebenaran. Ya, nah kemudian Kristen progresif mengatakan bahwa dia menerima keberagaman manusia, terutama orientasi seksualnya, ya, yaitu termasuk LGBTQ. Ya, saudara, inilah saudara bagaimana mereka lebih menekankan akan hak asasi manusia. Ya, saudara, mereka tidak menekankan akan kebenaran firman Tuhan, ya, bahwa hak asasi manusia tidak boleh bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, bahwa Alkitab mengatakan bahwa saudara, manusia diciptakan oleh Allah laki-laki dan perempuan, dan mereka bersatu, dan mereka harus meninggalkan saudara ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ya, dan pernikahan itu adalah monogami. Ya, saudara, Tuhan Yesus menerima orang berdosa tetapi benci akan dosanya. Ya, nah bila tidak bertobat orang-orang LGBTQ, firman Tuhan katakan bahwa mereka tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, jadi saudara, kita lihat bagaimana perbedaan yang menyolok. Ya, kalau kita tidak tahu firman, maka saudara, kita menggunakan akal budi kita bahwa saudara adalah hak asasi manusia, ya saudara, sehingga mereka harus diterima, ya, yaitu LGBTQ, lesbian, ya, bisex, ya, kemudian transgender, homoseksual, ya saudara, ya, mereka yang mengalami kelainan seksual, ya, harus diterima. Ya, bahkan mereka berpendapat itu adalah bawaan daripada lahir. Sedangkan Tuhan Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan, Alkitab mengatakan bahwa pada mulanya Allah menjadikan mereka laki-laki dan wanita atau perempuan, dan mereka bersatu dengan istrinya. Itulah lembaga pernikahan yang Tuhan ciptakan. Ya saudara, ya, ini mau dirusak oleh iblis dengan saudara LGBTQ sehingga kekudusan itu hilang. Ya, nah saudara, dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 mengatakan, janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit, ya, atau homoseks, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, saudara, termasuk banci, orang pemburit atau homoseks. Ya, jadi saudara, pengajaran ini sangat bertentangan dengan Alkitab. Ya, oleh karena itu kita harus menolaknya karena tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara, yang ketiga adalah pandangan tentang keselamatan. Ya, Kristen progresif menekankan ajaran moral, bagaimana menjadi orang baik supaya selamat. Ya, nah saudara, supaya mereka diterima oleh segala macam kalangan. Ya, namun akhirnya mereka berkompromi. Ya, nah firman Tuhan katakan dalam Alkitab mengatakan bahwa perbuatan baik itu justru adalah bukti dari orang yang sudah diselamatkan karena percaya kepada Yesus. Ya,
Jadi keselamatan adalah kasih karunia yang diterima oleh iman percaya kepada Yesus, dan kebaikan adalah buahnya atau buktinya, ya. Jadi saudara, tidak mungkin kita diselamatkan karena perbuatan baik. Karena Yesaya 64 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor di hadapan Allah, ya. Jadi hanya darah Yesus yang dapat menyucikan dosa, bukan karena amal atau perbuatan baik manusia, ya. Oleh karena itu, saudara, ya, kita lihat bagaimana ajaran-ajaran sesat akhir zaman ingin menjauhkan kita daripada kasih karunia Allah, ya, Yesus yang saudara datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa, ya. Saudara, kalau dengan perbuatan baik, saudara, Tuhan tidak, ya, saudara, buat apa Tuhan datang ke dalam dunia dan mati di kayu salib menebus dosa, ya. Oleh karena kekejaman dosa, ya, firman Tuhan katakan upah dosa itu adalah maut, ya, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal dalam Yesus. Lewat iman percaya kita kepada Tuhan, maka kita diselamatkan, ya. Biarlah kita boleh percayakan penebusan Yesus di kayu salib, ya, sehingga saudara dan saya diselamatkan, ya. Yang keempat adalah pandangan tentang surga dan neraka. Ya, Kristen progresif mengatakan bahwa orang baik akan masuk surga atau nirwana menurut versinya masing-masing. Ya, jadi setiap agama mempunyai surganya masing-masing. Ya, sedangkan Alkitab mengatakan hanya Yesus penguasa surga dan bumi. Ya, dalam Filipi 2 ayat 9 sampai yang ke-11. Nah, saudara, barang siapa percaya kepada Yesus akan beroleh hidup yang kekal dan masuk dalam kerajaan surga, ya. Oleh karena itu, saudara, kita lihat bagaimana, ya, pengajaran akhir zaman, ya, saudara, yang menyimpang, ya, karena memang Tuhan sudah menubuatkan dan banyak nabi-nabi palsu, guru palsu yang mereka hanya memberitakan firman untuk menyenangkan telinga manusia dan hanya untuk perut mereka, ya. Mereka, ya, akhirnya yang korban adalah orang-orang yang tulus hatinya, ya. Oleh karena itu, saudara dan saya, kita harus bertekun dalam firman, dan saudara dan saya harus digembalakan, ya. Kita harus tertanam dalam gereja lokal, sehingga saudara, mereka yang gampang disesatkan biasanya mereka yang belum tertanam dalam gereja lokal, ya. Oleh karena itu, tertanamlah dalam satu gereja lokal yang memang saudara tahu pengajarannya tidak menyimpang, ya, dari kebenaran, ya, firman Tuhan, ya. Nah, saudara, Wahyu 21 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Tetapi orang-orang penakut, orang yang gak percaya, orang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, ya. Jadi neraka itu ada, saudara, ya. Nah, firman Tuhan katakan bahwa neraka itu bagaikan lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Dan dikatakan inilah kematian yang kedua, kematian kekal, ya. Oleh karena itu, biarlah hati kita punya hati yang takut akan Tuhan, ya. Saudara, kalau ada dosa cepat bertobat, minta ampun, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengakuinya dan meninggalkannya, ya. Dan kita boleh mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menguasai kehidupan kita, ya. Firman Tuhan itu menuntun hidup saudara dan saya, ya. Nah, saudara, menjelang akhir zaman, firman Tuhan tadi katakan banyak nabi palsu, ajaran palsu. Karena itu kita perlu berwaspada dan terus bertekun dalam firman supaya saudara dan saya tidak terombang-ambing oleh pengajaran yang menyesatkan, ya. Nah, inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan jadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya untuk kita boleh bertekun dalam firman. Tidak sembarang kita menerima semua firman Tuhan, kita boleh menyaringnya, dan kita harus tahu pengajaran firman Tuhan yang benar, ya. Oleh karena itu, bertekunlah dalam firman Tuhan sehingga setiap pengajaran yang menyimpang kita dapat ketahui dan kita bisa tolak, ya. Inilah firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala.
Bapa di surga, di dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Ya, biarlah kami boleh terus bertekun dalam firman Tuhan. Engkau adalah satu-satunya penebus dosa kami. Engkaulah satu-satunya juru selamat kami, Tuhan. Kau datang ke dalam dunia untuk menebus segala dosa kami, supaya kami menerima pengampunan dosa dan kami diselamatkan. Terima kasih oleh kasih karunia, oleh iman, percaya kami kepadamu kami diselamatkan. Dan bukti kami diselamatkan adalah Engkau mengubah hidup kami ya Tuhan. Perbuatan baik yang kami lakukan adalah bukti nyata bahwa kami sudah diselamatkan, menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena firman-Mu katakan bahwa di dalam Kristus kami adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan di dalam nama Yesus. Yang terbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang kekurangan Tuhan Kau yang buka jalan ya Tuhan. Tambahkan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan, kuatkan iman kami dan berikan hikmat bagi kami ya Tuhan, kemana kami harus melangkah, dan Tuhan yang pimpin kami sehingga lewat perbuatan kami Tuhan menyertai dan memberkati kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, buka jalan bagi setiap kami anak-anak-Mu sehingga Tuhan ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami berdoa setiap kami mengalami Tuhan masalah keluarga, Tuhan pulihkan, biar kami saling mengampuni seperti Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati bangsa negara kami di tengah-tengah keadaan geopolitik dunia yang semakin buruk oleh karena peperangan. Namun kami percaya ada pemeliharaan-Mu khususnya bagi bangsa kami. Dan Tuhan curahkan pertobatan bagi bangsa-bangsa, termasuk bangsa kami, supaya lewat kesukaran dan kesulitan akhir zaman, kami semua boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih menjelang kedatangan-Mu yang semakin mendekat. Biarlah kami boleh berwaspada, menyiapkan diri kami untuk kami bertekun dalam firman-Mu, memperbaiki kehidupan kami. Sehingga pada saat Engkau datang pada kali yang kedua, kami kedapatan tidak bercela di hadapan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mau terima berkat-Mu. Saudara, angkat hatimu terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau kau diberkati malam Mesbah 2 pagi, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.